Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hendra Setiawan SSMPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita semua dapat menghadiri perkuliahan ini. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ramdan Eko Prabowo yang berperan sebagai moderator sekaligus pemateri 1. Di sini saya tidak sendiri karena ada juga teman-teman saya yaitu Rinaldi Esa Prayogo sebagai pemateri 2, Lutfiah Amalia sebagai pemateri 3, dan Rizky Hairunisa sebagai pemateri 4. Pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat topik tentang peran teknologi terhadap produksi pertanian. Kita langsung saja memasuki materi yang langsung dipaparkan oleh saya sendiri. Pengertian teknologi. Teknologi merupakan sarana untuk memecahkan masalah mendasar dari peradaban manusia. Tanpa penggunaan teknologi, maka ini akan menyebabkan banyak masalah tidak dapat diselesaikan dengan baik dan sempurna. Dikutip dari www.gurupendidikan.co.id, dengan adanya teknologi kehidupan manusia menjadi ringan dan efisien. Pengertian produksi pertanian. Dalam IBENG 2018 mengatakan, pengertian produksi adalah suatu kegiatan atau aktivitas untuk dapat menciptakan atau menghasilkan atau juga menambah nilai guna terhadap suatu barang ataupun jasa untuk dapat memenuhi kebutuhan oleh orang ataupun suatu badan atau produsen. Mengacu kepada definisi tersebut, produksi pertanian juga adalah proses yang dilalui para petani dari mulai penyiapan lahan sampai tahap pasca panen. Ada 3 faktor dalam produksi pertanian, diantaranya adalah lahan, modal, dan tenaga kerja. Dan pada praktiknya, produksi pertanian melalui proses yang disebut dengan siklus produksi pertanian. Siklus produksi pertanian dimulai dari penyiapan lahan hingga tahap pasca panen. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Esa. Kepadanya saya persilakan. Peran teknologi terhadap sektor pertanian. Pertama-tama saya bacakan pengertian teknologi pertanian. Dalam materi pertanian, teknologi pertanian adalah usaha penerapan ilmu terapan dan teknik pada pengertian budidaya bidang pertanian untuk memudahkan manusia dalam mengelola sumber daya alam, hewan dan tumbuhan sehingga mencapai hasil yang maksimal guna meningkatkan kesejahteraan manusia. Teknologi pertanian mencakup alat mesin pertanian, proses penelitian bibit unggul, dan penelitian obat-obatan pembasmi hama penyakit. Teknologi pertanian melaksanakan perannya untuk membantu petani on-farm dalam memproduksi pertanian, mulai dari pengolahan tanah hingga pasca panen yang menggunakan teknologi alat mesin pertanian. Selain peran di kegiatan on-farm, mesin pertanian juga berperan mengantisipasi minat kerja di bidang pertanian yang terus-menerus menurun, meningkatkan kualitas, mengerjakan tugas khusus yang sulit dikerjakan oleh manusia, dan memberikan peran dalam pertumbuhan di sektor pertanian. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Lutfiah. Kepadanya saya persilahkan. Pengaruh teknologi terhadap pertanian. Di setiap aspek tentu terdapat pengaruh. Begitupun pada penerapan teknologi pertanian. Pengaruh teknologi dalam bidang pertanian diantaranya pertama, mempertinggi efisiensi tenaga manusia dengan menggunakan mesin. Tentu saja tenaga manusia dapat dikurangi dalam proses pekerjaan. Kedua, meningkatkan derajat dan taraf hidup petani. Karena dengan produksi petani menggunakan alat mesin, para petani dinilai memiliki kualitas. Ketiga, menjamin kenaikan dan kualitas serta kapasitas produksi pertanian. Dengan mesin yang modern, hal apapun menjadi lebih baik hasilnya. Sama halnya seperti hasil pertanian yang akan mengalami perbaikan dari sisi
kualitas dan kualitasnya. Keempat, memungkinkan pertumbuhan tipe usaha tani, yaitu dari tipe pertanian untuk kebutuhan keluarga menjadi tipe pertanian perusahaan. Kelima, mempercepat transisi bentuk ekonomi Indonesia dari sifat agraris menuju industri. Dikutip dari materi perkuliahan Bapak Dr. Wagiono 2020, diberitakan oleh www.liputan6.com. Di Indonesia sendiri, sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang paling berkontribusi bagi ekonomi Indonesia, terutama pada saat pandemi COVID-19 ini. Pertanian menjadi penyumbang terbesar bagi pertumbuhan ekonomi negara. Sektor pertanian tumbuh 16,24% pada triwulan 2 2020. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada Rizkia. Selanjutnya, cara pemerataan teknologi pada sektor pertanian. Cara pemerataan teknologi alat mesin pertanian di Indonesia bersifat selektif, yaitu perlu memperhatikan beberapa hal. Di antaranya adalah kebijaksanaan setiap wilayah, keadaan fisik lahan, fasilitas bank, alat mesin pertanian yang dikembangkan, sarana pendukung, jenis usaha tani, dan keadaan sosial. Jika hal-hal tersebut telah dipenuhi atau memenuhi, maka penyaluran teknologi akan berjalan lancar dan tepat sasaran. Dikutip dari materi perkuliahan Bapak Insinyur Bastamansyah, MSI, kegiatan penyediaan dan penyaluran bantuan Alsintan dilaksanakan oleh pemerintah melalui Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dan juga melalui dana tugas pembantuan Satuan Kerja Dinas Lingkup Pertanian Provinsi. Alsintan yang diadakan merupakan Alsintan yang sudah mempunyai sertifikat produk pengguna Tanda Standar Nasional Indonesia atau SPPTSNI dan sudah memiliki tes report dari lembaga pengujian Alsintan yang terakreditasi. Dikutip dari psppertanian.go.id. Kesimpulannya, berdasarkan hasil dan pembahasan dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, teknologi sangat diperlukan demi hasil yang lebih baik secara kualitas maupun kuantitas. Yang kedua, upaya pemerataan telah dikelola langsung oleh pemerintah secara terstruktur melalui lembaga khusus untuk menciptakan perkembangan pada sektor pertanian. Sarannya, terkait dengan pembahasan tersebut disarankan untuk memperhatikan beberapa hal seperti berikut. Perlu adanya sosialisasi dan penyuluhan yang lebih banyak kepada masyarakat, terutama pada generasi muda, karena mereka adalah harapan yang akan menentukan nasib bangsa di masa depan. Sekian pemaparan materi kelompok kami, selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.